Masih masalah mursyid thariqah. Kemarin saya nukil Ahad yang lalu dari Zuhurul Hagaib. Ada keterangan tentang seorang mursyid itu, mursyid thariqah ini maksudnya ya, mursyid thariqah, bukan mursyid ijazah, bukan pengajar kitab. La yakunu syekhu syekhan hatta yamhu sayyiati muridah. Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih menerangkan, punya pemahaman beliau yang dimaksud itu, kalau andai kata muridnya berbuat dosa, si guru akan bertawajuh ke Allah Ta'ala supaya si murid tidak meninggal sebelum mendapatkan taubah. Sekarang saya ingin menukil masih masalah guru mursyid dari Tanwirul Qulub, karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dari Irbil, halaman 453. Sebelumnya ada syair yang bisa untuk menambah pemahaman kita tentang masalah ini dari Sayyidina Imam Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, wala budda min syaikhin tasiru bisayrihi ila Allah min ahli al-qulub az-zakiyati. Tidak mungkin seseorang sampai kepada Allah kalau dia tidak mempunyai guru min ahli al-qulub az-zakiyah, yang hatinya itu bersih. Nanti semakin banyak saya nukil macam-macam pendapat wali-wali, orang-orang ahlu thariqah, mursyid-mursyid ini, akan semakin jelas ya kayaknya sudah tidak ada di zaman kita ini, tapi tidak mungkin gitu. Kalau kita baca, apalagi nanti kalau saya nukil dari Ibris, waduh itu lebih luar biasa lagi itu. Ya Anda akan paham tidak ada sudah mursyid itu. Tapi tidak ada tidak mungkin. Sebab dilanjutkan oleh Habib Abdul Haddad tadi, masih di salah satu syair, walaulahu bainal anami ladukdikat jibalun wardan lirtikabil khatiyati. Kalau mereka tidak ada, kiamat sudah. Gunung-gunung, bumi dan gunung-gunung dihancurkan Allah Ta'ala. Maknanya pasti ada. Lalu bagaimana kalau kita berkaca dengan kitab-kitab kok seperti tidak ada? Jawabnya bukan tidak ada, tapi tersembunyi. Atau istilah kitabnya mastur, tidak terlihat. Ada sih pasti ada. Oke, nah kita bagaimana? Nah, sudah saya terangkan, kalau mursyid-mursyid sudah tidak ada, gantinya adalah memperbanyak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanubu maqam al-masyayikh. Itu satu. Yang kedua, saya temukan juga di bagian kitab Kalamul Arifin, idza fuqidatil masyayikh kanat kutubuhum tanubu anhum. Kalau mursyid-mursyid itu sudah tidak ada, ya baca kitab-kitab tinggalan mereka gitu. Ya itu saja yang bisa kita lakukan sekarang. Tapi pasti masih ada, tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Sebelum bangkitnya hari kiamat pasti ada. Hanya maksud saya perjelas, saya teliti ini biar Anda kalau mencari guru tidak gampang tertipu, jadi tahu mizannya. Faslun fi man yasihhu ayyuttakhadha syaikha. Pasal ini menerangkan tentang orang yang sah menjadi guru mursyid, guru thariqah.
Ilam ketahuilah olehmu waffaqani Allahu wa iyyaka limardhatih. Memang di dalam pemahaman mursyid ini berkaitan erat dengan pemahaman murid, tidak bisa dipisah itu. Juga berkaitan dengan pemahaman usul. Jadi ada pemahaman tentang murid, mim, ra, ya, dal. Bahasa Arab ya, murid, orang yang gampangannya yang menempuh jalan menuju Allah. Sudah jadi bahasa Indonesia si murid itu. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia murid kan murid apa saja, bisa sekolah SD, SMP, kuliah, itu semua murid. Tapi kalau murid yang dimaksud di sini orang yang ingin sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu sampai ke mana? Sampai ke ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Memahami Allah dengan ilmul yaqin, kemudian meningkat ke ainul yaqin, terakhir haqqul yaqin. Di atas tiga ini tidak mungkin sudah. Namanya magamun nubuwah war risalah. Kalau untuk kita ilmu yaqin lulus saja sudah alhamdulillah, ini juga susah. Ainul yaqin, haqqul yaqin. Insyaallah nanti satu-satu dibahas. Kalau murid orang atau boleh juga diartikan pengikut thariqah gitu boleh, murid. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya dan kepadamu untuk memperoleh ridhanya. Wajib bagi setiap murid yang ingin sampai kepada Tuhan untuk mencari satu syekh, satu mursyid, satu guru thariqah. Min ahli zamanihi, yang masih hidup maksudnya. Tapi memang nanti ada perbedaan paham di kalangan ahli thariqah bagaimana hukumnya bai'at barzakhiyah. Insyaallah supaya saya diingatkan di ta'lim yang akan datang saya nukilkan nanti pembahasannya, itu sudah pernah dibahas di Bahthul Masail Nahdiyah yang salat thariqah itu. Bai'at barzakhiyah. Sah apa tidak, boleh apa tidak. Bai'at barzakhiyah itu gurunya sudah wafat maksudnya. Ini maksud di sini min ahli zamani, guru yang masih hidup. Yakunu mutaraggiyan fi magamatir rijalil kummal. Yang guru itu senantiasa naik, meningkat dari waktu ke waktu. Dari magam ke magam di dalam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si guru itu menuntun dia naik dari satu magam ke magam yang lain. Dan harus dia musalsalan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya isnad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya thariqah itu isnadnya sampai ke Nabi, Nabi dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Ada lagi syaratnya. Ma'dzunan lahu min syaikhihi. Dia mendapat izin untuk membaiat, untuk mengajarkan thariqah, untuk mengajarkan suluk. Wadilalati ala Allah Ta'ala. La an jahlin. Bukan guru yang tidak mengerti ilmu thariqah, ilmu suluk. Wala an hadzi nafsin, dan juga bukan guru yang masih terlibat hawa nafsu di dalam mengajar. Masya Allah.
Kalau si guru belum selesai dengan dirinya sendiri, dia belum sampai kepada Allah Ta'ala, dia belum sempurna pemahaman thariqahnya, masih terlibat hawa nafsu, jangan jadi mursyid. Cukup menjadi guru ijazah, jangan menjadi mursyid thariqah. Kalau ijazah aurat thariqah boleh. Masya Allah. Fasyekhul ariful wasilu, maka guru yang mengenal Allah dan telah sampai kepada Allah Ta'ala, dia menjadi wasilatul murid ilallah, perantara murid itu untuk sampai kepada Allah. Kalau Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih itu, kalau ada orang yang menanyakan dalil, mana dalilnya orang sampai kepada Allah harus pakai mursyid? Ya kan sudah ada Quran hadis. Dijawab oleh beliau, dalilnya qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi arti pemahamannya, carilah untuk sampai kepada Allah wasilah, perantara. Siapa perantara itu? Adalah asy-syekh, guru mursyid thariqah. Satu lagi ayatnya yang beliau istinbat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Hari kiamat Allah Ta'ala memanggil umat manusia melalui imam mereka. Itu imam oleh Sayyidina Al-Walid diartikan mursyid thariqah, guru thariqah. Kemudian satu lagi ayat yang juga beliau pakai dalil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang terkenal suka dibawa oleh mubaligh gitu. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum itu. Hanya pemahaman ulil amri minkum itu kan biasanya dipakai untuk pejabat. Itu ya tidak keliru, asal pejabat yang tidak zalim ya. Nah ini diartikan oleh beliau, wa ulil amri minkum, minkum yakni minal mu'minin. Siapa? Guru mursyid, syekh, guru thariqah. Kemudian yang selalu beliau utarakan juga kalau sedang menerangkan masalah wasilah itu, kata-kata Alamatud Dunya, Datuk beliau Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih, was'a liqasy-syaikhi bikulli hilah wa huwa al-muradu bibtighal wasilah man lam yakun syaikhuhu dan dalilah fa syaikhuhu syaitan fil khayali. Bagi yang sudah paham ayat tadi, ingin sampai kepada Allah, is'alika syekh, usahakan bertemu gurumu dengan segala daya upaya. Ini jelas yang dimaksud bertemu guru itu ya bertemu ilmunya ya, bukan bertemu jasad. Fahuwal muradu bibtighal wasilah, yang dimaksud wabtaghu ilaihil wasilah ya liqasyah itu. Ini yang penting, man lam yakun syaikhuhu dan dalilahu fa syaikhuhu syaitan fil khayali. Kalau orang menuju kepada Allah Ta'ala tanpa mempunyai seorang guru, maka guru dia adalah syaitan yang selalu memunculkan khayal di dalam pikirannya. Ada orang punya prinsip, saya mau pakai Quran, saya bisa sampai kepada Allah pakai Al-Quran. Kan sudah diterangkan di dalam Al-Quran segalanya ada, tidak mau pakai guru saya, pakai Al-Quran. Paham, ada orang berkata seperti itu. Ya ini salah pikir. Wah yang nyuruh nyari guru itu Al-Quran kok. Kok dibolak-balik. Yang menyuruh wabtaghu ilaihil wasilah ya Quran lagi. Orang kalau mempelajari thariqah, masuk thariqah, ikut thariqah itu sedang mengamalkan Al-Quran. Saya mau pakai hadis, tidak mau pakai guru. Loh nyuruh nyari guru itu loh hadis. Jangan dibolak-balik ya. Siapa-siapa yang menuju kepada Allah Ta'ala melalui thariqah, melalui mursyid yang arif billah, maka dia sedang mengamalkan Quran,
hadis dan fatwa para alim ulama. Kita teruskan. Sebentar, mumpung ingat. Kemudian bedanya guru kitab dengan guru mursyid thariqah itu, salah satu bedanya lagi itu, tadi sudah saya terangkan, yaumana du'ukula unasin bi imamihim, di akhirat pimpinannya juga si mursyid ini. Jadi begini dah, kalau guru mursyid itu kayaknya guru abadi, di alam dunia jadi guru kita, di alam barzah ya memberi syafaat kepada kita, di alam akhirat juga menolong kita. Jelas ada syarat. Kalau thariqah alawiyah itu yang sering didengung-dengungkan oleh Sayyidina Al-Walid itu syaratnya 3. 1, tidak melakukan dosa besar. 2, berusaha meninggalkan dosa kecil. 3, tunduk kepada Allah, Rasulullah, dan guru mursyid dalam masalah thariqah. Jangan sampai disalahpahami, nanti dipikirnya gurunya mengambil kesempatan dalam masalah duniawi. Tidak, tunduk di dalam masalah thariqah. Pernah domanah thariqah itu pada zaman beliau ada yang menentang. Kan tiap thariqah itu punya domanah kan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu diantara domanahnya, siapa-siapa yang lewat di depan madrasah saya pasti mendapat syafaat saya yaumul qiyamah. Imam Syadzili domanah begini, Tijani gini, macam-macam lah, tiap thariqah itu ada domanah. Ditentang, akhirnya beliau radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Maulana Al-Walid mengatakan, "Loh, coba lihat di syarat thariqah. Kalau orang seumur hidup tidak melakukan dosa besar, seumur hidup berusaha meninggalkan dosa-dosa kecil, seumur hidup tunduk kepada Allah, Rasulullah, dan guru, umpama tidak masuk thariqah, ya selamat di akhirat, tetap ahlul jannah." Nah, jadi jangan disalahpahami. Ini saya yang bicara sekarang ini, jangan disalahpahami. Kalau ada orang soleh tanpa masuk thariqah pun bisa dia menjadi ahlul jannah. Cuma bedanya, kalau punya guru itu ada yang nolong, ada yang menuntun. Di alam dunia dia dituntun dengan ilmunya si guru. Di alam barzah dia disyafaati. Nanti insya Allah perlahan-lahan, mudah-mudahan ada yang mengingatkan saya, nanti salah satu murid, saya beri riwayat-riwayat para masyayikh yang memberikan syafaat muridnya ketika naza, memberikan syafaat di alam barzah. Kalau di yaumil qiyamah kan baru janji-janji, belum terjadi kan. Kalau di alam barzah kan murid-murid yang sudah meninggal tidak terhitung riwayat yang ditolong oleh guru-gurunya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, riwayat Sayyidina Maulana Al-Walid ada, riwayat yang agak atas lagi, siapa itu, Sayyidina Abdullah Ba'alawi ada, dan lain-lain. Yang paling banyak riwayat urusan tolong menolong syafaat ini adalah Sultan Al-Awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Di manaqib yang biasa saya baca itu macam-macam riwayatnya. Jadi kalau dikalkulasi, Anda masuk kuburan dengan masuk akhirat sendirian, dengan pede gitu, saya mengamalkan Quran, hadis, gak perlu mursyid, gak perlu guru, pede Anda. Cukup dengan amal saya dan ilmu saya. Dengan ada yang menuntun, ada yang membantu, ada yang menolong. Ya, kira-kira orang yang akalnya normal pilih yang mana? Pasti dia akan memilih ditolong di alam dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Karena itu, al-aqil, orang yang punya akal, pasti akan memperbanyak para wali yang menolong dia. Dan pasti dia akan memilih salah satu thariqah dan salah satu mursyid bagi dia selagi dia hidup. Sebab kalau mursyid harus satu. Harus dalam arti kata peraturan tarekat ya, bukan harus kayak wajibnya sholat, enggak. Ada sih yang membolehkan tarekat 2, 3, 4. Nanti juga kita bahas itu. Hukumnya tarekat 2 bagaimana, kenapa tidak boleh, kenapa ada yang membolehkan. Di antaranya itu, kalau tidak salah, Alamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih itu mengatakan,
Bukan tidak boleh thariqah 2 mursyid 2, boleh. Tapi ibarat satu luka, ada orang terkena penyakit, entah di perutnya, entah kakinya terluka, entah ada penyakit apa di badannya, ditangani 2 dokter dalam satu waktu pakai obat sendiri-sendiri, kontradiksi. Itu aja masalahnya. Bukan karena si syekh ini hasud kepada syekh ini, tidak ada wali hasud. Kalau hasud ya bukan wali namanya. Supaya tidak terjadi kontradiksi. Ada yang membolehkan, ya asal kuat saja. Di antara yang saya pahami, kalau orang punya 2 thariqah, sekarang tiap thariqah itu punya wirid. Setiap sholat 5 waktu ada wiridnya. Kalau thariqah alawiyah saja wiridnya sudah banyak. Kalau 2 thariqah bisa berapa jam dia setelah sholat 5 waktu. Karena itu paling aman. Kalau thariqah itu satu saja, mursyid satu saja. Kalau masyayikhut tabarruk, kata Sayyidina Al-Walid, 1 juta boleh. Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bisbagi pernah mengatakan, kalau Syekhul Barakah tabarruk, mengambil barakah, 1 juta boleh. Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau waktu masih di alam dunia dulu telah mengambil ijazah, mengambil barakah, mengambil madad dari jami'ul awliya fi zamanih. Tak tahu caranya bagaimana, tapi itu ada riwayatnya dan disebutkan di dalam kitab-kitab murid-murid beliau. Mudah-mudahan saya dan anda wa jami'ul ahbab mendapat barakatul awliya wa barakatul masyayikh, barakat Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih, barakat Maulana Al-Habib Habib Abdul Qadir, barakat Habib Abu Bakar